Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Halo teman-teman Visipers, sebelumnya perkenalkan dulu nama aku Muhammad Faizar Hafiz, biasa dipanggil Hafiz, dari HI22 dan aku sebagai staf Kastrat BEM Visip UPN Veteran Jakarta. Nah, pada kali ini aku akan membawakan optik obrolan seputar sosial politik yang sudah memasuki episode ketiga dengan topik yaitu Timur Tengah kian memanas, tanda dari Perang Dunia Ketiga. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih teman-teman, aku sudah bersama narasumber yaitu Mas Rizky Hikmawan SIPMSI atau yang biasa dikenal dengan Mas Rezi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Fis. Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin sebelum kita berdiskusi nih Mas, aku mau ini dulu lah, kasih latar belakang kenapa kita mengambil topik ini gitu. Jadi teman-teman, dalam beberapa dekade terakhir itu Timur Tengah telah menjadi pusat perhatian global gitu. Karena ketegangan geopolitik yang berkelanjutan di sana. Konflik-konflik yang terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti Suriah, Yaman, dan juga Palestina terus menimbulkan ancaman terhadap stabilitas regional di kawasan Timur Tengah. Perubahan politik dan keamanan di Iran, Israel, Arab Saudi, dan negara-negara lainnya memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika kawasan tersebut. Selain itu, yang menambah ruwet urusan di Timur Tengah adalah keterlibatan aktor-aktor global seperti Amerika Serikat, China, dan juga Rusia. Turut mempengaruhi arah perkembangan politik dan keamanan di wilayah Timur Tengah. Eskalasi terbaru seperti konfrontasi antara Iran dan negara-negara Barat, terutama pada waktu itu Israel, menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik yang lebih luas dengan adanya faktor-faktor lain seperti agama, etnis, ekonomi, ideologi politik, turut menjadi faktor situasi di Timur Tengah yang terus menjadi sumber kekhawatiran akan terjadinya konflik regional yang lebih besar, bahkan konflik global atau Perang Dunia Ketiga. Nah, itu tadi latar belakangnya teman-teman. Sekarang aku mau langsung diskusi aja nih kepada Mas Rezi gitu. Pandangan Mas Rezi itu gimana sih melihat situasi Timur Tengah saat ini gitu? Terutama setelah kita lihat bagaimana yang terjadi di Palestina gitu ya. Dan juga waktu itu sempat Iran mengirim misil-misilnya gitu ke Israel gitu sebagai serangan atas tindakan Israel terhadap Palestina. Menurut pandangan Mas sendiri itu gimana kita lihat di Timur Tengah saat ini? Oke, baik. Terima kasih, Hafiz. Jadi kalau menurut saya ya biasa-biasa aja. Artinya peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah ini adalah sesuatu hal yang ya udah berapa kali terjadi gitu ya. Artinya bukan sesuatu hal yang perlu kita kagetkan. Jadi secara umum kalau kita berbicara dalam konteks politik, geopolitik ataupun geopolitik Timur Tengah ya ini adalah sesuatu hal yang umum. Tetapi memang yang harus kita tekankan ini sebenarnya lebih kepada persoalan di Gaza ya, di Palestina yang kemarin juga terjadi juga peristiwa pemboman terhadap kamp-kamp pengungsi di Rafah gitu ya. Yang menyebabkan 45 plus, terakhir saya baca itu 45 tapi mungkin masih terus berlanjut ya. Apalagi kemarin juga ada 21 orang yang juga tewas akibat serangan lanjutan. Nah ini yang kemudian menjadi permasalahan yang perlu untuk dikritisi lebih lanjut lah terkait mengenai masalah di Gaza ataupun penyelesaian bagaimana agar gencatan senjata itu bisa terjadi. Nah kalau misalnya berbicara soal yang lain terkait mengenai masalah Iran gitu ya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya biasa. Artinya sudah menjadi hal yang umum sebenarnya bagi negara-negara itu untuk saling memiliki suatu intensitas hubungan yang naik turun. Kadang bisa naik, kadang bisa turun seperti itu. Tapi masih kalau kita lihat bagaimana situasi di Timur Tengah ini ya yang sudah berkepanjangan konflik gitu. Itu kira-kira akar penyebab masalahnya tuh apa sih Mas gitu kayak Timur Tengah itu kan
Padahal kalau kita lihat rasanya kan mayoritas Arab gitu, kebanyakan ya kan. Tapi kenapa terjadi konflik itu sangat sering di sana gitu, Mas? Akarnya itu apa kira-kira? Kalau misalnya akar, kita bisa lihat dari dua dimensi. Pertama yang historis, artinya sejak yang beribuan tahun yang lalu yang memang sudah terjadi demikian. Yang kedua ini dari sudut pandang modern. Jadi kalau misalnya berbicara dari sudut pandang modern, maka kita bisa berangkat dari runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di tahun 1923. Nah, di era lampau secara historis ya, kita tahu bahwa Timur Tengah itu adalah cradle of civilization karena di situ ada Mesopotamia dengan kerajaan-kerajaan yang saling berperang satu sama lain, mulai dari Uruk, Babilonia, kemudian nanti di utara ada Phoenicia dan seterusnya. Dan ketika kemudian peradaban semakin melebar, Timur Tengah ini menjadi hub, menjadi penghubung dari beberapa lokasi. Kita tahu di sisi timur ada Persia, kemudian juga ada Mongol, kemudian di sisi barat ya tentu di situ ada Romawi gitu ya. Jadi memang kita bisa melihat betapa strategisnya wilayah Timur Tengah untuk dikuasai oleh kekuatan-kekuatan besar. Nah, makanya stabilitas itu baru terlaksana itu sebenarnya adalah ketika Turki Utsmani itu memegang kendali. Jadi sebelumnya pun juga sama secara historis, bahkan kita tahu mulai dari zaman era kerajaan Yahudi misalnya di sana dan kerajaan Kingdom of Israel dan Kingdom of Yehuda, mereka mendirikan dua kerajaan di situ, tapi kan juga ada konflik dengan Mongol dan dengan Mesopotamia ya, tapi di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Jadi memang sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah di situ terjadi konflik. Nah, fast forward ketika di zaman Utsmani, ketika mereka berhasil, katakanlah ya, titik tolaknya adalah 1453 ketika mereka berhasil menguasai Bizantium, kemudian diubah menjadi Bizantium menjadi Konstantinopel menjadi Istanbul ya. Kemudian dari situ boleh dikatakan dari 1453 itu sampai katakanlah 1922 relatif lebih terkendali karena berada di bawah satu kekuasaan gitu. Nah, Ottoman. Utsmani itu adalah Ottoman. Nah, tetapi pada saat Ottoman menjadi the sick man of Europe mulai dari akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20, ditambah dengan keputusan mereka yang keliru ya, bergabung ke dalam aliansi Jerman di dalam Perang Dunia I, akhirnya mereka pun harus menerima kekalahan. Nah, salah satu konsekuensi kekalahan adalah dengan dibaginya wilayah-wilayah Ottoman, termasuk wilayah Timur Tengah. Wilayah Anatolia dan sebagian sisi Istanbul itu memang diberikan kepada Republik Turki yang baru. Yeah. Tetapi berdasarkan hasil perjanjian Sykes-Picot di tahun 1916, Inggris dan Prancis ini sudah bekerja sama atau berjanjian lah untuk membagi wilayah Timur Tengah tersebut. Di sisi wilayah-wilayah Levant, wilayah-wilayah Syam atau yang kita kenal sebagai Yordan, Palestina itu masuk ke dalam wilayah Inggris, ditambah dengan sisi Kuwait, gitu ya. Sedangkan wilayah seperti Lebanon, Suriah itu masuk ke wilayah Prancis, nantinya di bawah protektorat itu. Dan untuk wilayah Turki sendiri awalnya itu diberikan kepada Italia, walaupun nantinya Turki menjelma menjadi republik tersendiri. Nah, dari situlah kemudian semakin memunculkan permasalahan tersendiri. Karena ternyata negara-negara nasional yang kemudian muncul ataupun kerajaan-kerajaan yang muncul itu sangat mengedepankan kepentingan dari kesukuannya. Makanya di Timur Tengah, kalau kita belajar tentang politik Timur Tengah, politik asyabiyah atau politik kekeluargaan, kekerabatan itu sangatlah kental. Nah, disinilah yang kemudian menyebabkan mengapa pada akhirnya ini menjadi sebuah masalah. Ditambah ketika mulai muncul yang namanya aliyah atau migrasi dari orang-orang Yahudi, Eropa, atau wilayah yang lain ya, bisa Amerika, bisa wilayah Timur Tengah itu sendiri, untuk bermigrasi ke Palestina. Okay. Itu semakin menjadi masalah karena mereka pun ternyata juga ya awalnya sih damai. Cuman ketika semakin banyak
orang-orang Yahudi datang, kemudian mereka juga ingin tinggal di daerah-daerah subur, tapi di situ sudah ada Palestina, ya sudah mulailah gesekan-gesekan sampai akhirnya mereka mendeklarasikan berdirinya negara Israel tahun 1948, dan akhirnya terjadi penolakan dari Arab, dan akhirnya terjadilah tuh perang 1948, 67, 73 dan seterusnya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa ya wilayah Timur Tengah memang agak sedikit sulit untuk benar-benar didamaikan karena fenomenanya kompleks gitu. Jadi ini bicara soal historisi jangka panjang. Apalagi kalau bicara soal Hamas atau beberapa orang-orang Palestina kan mereka juga tidak setuju tentang solusi dua negara. Dan Israel pun juga sebenarnya nggak ikhlas untuk solusi berbagi dua negara dengan Palestina ya. Berat bagi Israel, berat. Oke. Berarti dari aku tangkap ya, bisa aku simpulkan sedikit bahwasannya konflik-konflik yang sudah lama terjadi di Timur Tengah ini faktornya itu mulai dari historis, terus ada faktor dari luar, bagaimana kekuatan dari luar terutama Eropa gitu ya, Inggris dan Perancis di situ juga berperan, dan juga tingkat kesukuan tadi ya, Mas Rezi sempat mention itu. Nah, tapi kalau yang aku tahu kan kalau di Timur Tengah itu Arab gitu ya sukunya, atau ada suku-suku lain gitu, kurang tahu aku soalnya. Oke, menarik. Jadi Arab itu sebenarnya tidak bisa digolongkan hanya dari satu Arab saja. Oke. Jadi Arab ini itu terbagi ke dalam 3 ya. Jadi pertama adalah Arab asli. Ini saya pakai bahasa-bahasa umum saja ya biar bisa dipahami. Pertama adalah Arab asli, yaitu orang-orang Arab yang mendiami wilayah Jazirah Arab sisi selatan. Tetapi orang-orang Arab ini sudah punah. Kenapa punah? Karena historisnya adalah ketika mungkin kalau dalam agama Islam kita mengenal namanya kisah Nabi Hud. Nah, Nabi Hud itu adalah orang-orang Arab asli yang kemudian karena kena azab akhirnya hilang tuh orang-orang Arab. Nah, kemudian digantikan oleh orang-orang yang bermigrasi ke wilayah-wilayah Arab, mendiami wilayah-wilayah Yaman. Nah, kemudian terjadi persilangan pada saat pernikahan antara Nabi Ismail yang saat itu berada di Mekah, ya kan, dengan istrinya yang berasal atau disebutkan ya dalam beberapa literatur itu berasal dari wilayah selatan, dari wilayah Yaman. Disitulah terjadi percampuran. Karena Nabi Ismail sendiri itu adalah mix, karena Nabi Ibrahim itu adalah orang Mesopotamia, orang Irak hari ini ya. Kemudian ibunya yaitu Hajar itu sebenarnya adalah orang Mesir. Nah, kemudian di situ muncul generasi Arab yang kedua atau istilah Arab yang kedua. Nah, Arab yang kedua ini juga memiliki kabilah-kabilah. Karena kan berdasarkan sejarah panjang, mereka kemudian terbelah ke dalam suku-suku atau kekeluargaan yang lebih kecil. Nah, yang ketiga itu adalah orang-orang yang non-Arab tapi terarabkan. Karena faktor apa? Faktor penaklukan. Misal, kita dulu mengenal istilah suku Badui atau orang-orang Badui. Iya. Orang-orang Badui itu sebenarnya bukan dikategorikan sebagai orang Arab tadi, tetapi karena dia berada di wilayah Arab dan secara fisik juga memang tampangnya juga seperti orang Arab, jadi terarabkan. Dan itu terus sampai wilayah Maghribi, wilayah Afrika Utara. Ya. Makanya kalau kita lihat Afrika Utara, sebenarnya kan sama orang-orang Arab layaknya di Saudi ataupun di Yordan atau di Kuwait dan seterusnya, ya relatif beda sebenarnya. Tapi mereka lagi-lagi mereka diistilahkan adalah orang-orang yang terarabkan. Dan di situ pun juga banyak sekali suku-suku, kabilah-kabilah. Dan menariknya adalah kenapa asabiyah itu penting? Karena orang Arab itu suka menjaga nasab. Nasab itu artinya garis keturunan. Jadi kalau kita nih biasanya mentok di buyut. Lo hafal nggak? Kakek enggak sampai tingkat keempat misalnya. Kakek. Misalnya Hafiz bin siapa ya kan? Kakek uyut mentok itu. Habis itu nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi di atasnya. Di Arab itu benar-benar dijaga. Makanya ada istilah ini agak nyeleweng dikit ya. Ada fenomena Habib di Indonesia karena menikah hanya dengan sesama keturunan. Dan mereka juga kenapa orang bisa disebut sebagai Habib karena punya garis keturunan sampai ke Nabi Muhammad. Walaupun itu ya lagi muncul dipertanyakan. Ya. Tapi terlepas dari itu memang orang Arab suka dengan hubungan nasab itu, dan setiap itu punya kabilah. Contoh pada zaman Nabi Muhammad itu juga kabilahnya beda-beda.
Jadi keluarga-keluarga itu beda-beda. Jadi ada Bani Adi, ada Bani Muthalib, dan seterusnya. Dan masing-masing itu sangat menjaga diri keluarganya. Artinya kalau ada satu keluarga mereka yang melakukan kesalahan, mereka tetap akan melindungi, karena itu bicara soal harga diri keluarga. Gitu ya. Makanya di dalam sistem Arab juga kan pernah saya mendapati suatu kasus ada seorang anggota keluarga membunuh orang lain. Keluarga korban itu kemudian meminta kisos, hukuman mati. Yeah. Keluarga yang dihukum mati ini kemudian datang ke keluarga korban. Yeah. Itu nggak cuma ayah ibunya doang, tapi benar-benar satu keluarga besar datang kemudian berusaha untuk meminta maaf dan meminta kompensasi, misalnya melalui harta. Jadi nanti mereka saling mengumpulkan. Walaupun mereka tahu bahwa keluarganya ini nih salah sebenarnya, tapi ya karena ikatan darah yang begitu kuat, akhirnya sulit. Nah, makanya ini juga trivia lagi. Itulah sebabnya mengapa di zaman Rasulullah, misalnya dalam perspektif Islam, menikahkan anak dengan sahabat itu menjadi lumrah. Kenapa? Karena untuk mengikat persaudaraan tadi, sehingga semakin kuat dari sisi kekeluargaannya. Oke, ini ilmu baru ya teman-teman ya. Gimana kalau di Arab itu ternyata sebenarnya banyak suku-suku juga gitu. Cuman mungkin karena semakin berkembangnya zaman gitu ya, kita jadi menggeneralisir lah orang-orang dari Timur Tengah, orang Arab gitu. Jadi sebenarnya padahal suku-suku mereka juga berbeda gitu ya. Dan paling enak sebenarnya lihat belakangnya saja. Jadi misalnya kayak paling gampang lah nonton bola gitu ya. Tiba-tiba ada contohnya Hafiz Al-Qahtani. Al-Qahtani itu berarti nama keluarganya dia. Terus misalnya ada mungkin Bani yang terkenal, Bani Badr. Ya berarti dia berasal dari keluarga Badr. Kalau di sini yang paling gampang ya lihat aja marga. Dalam tradisi Arab kan di sini juga marga ya. Ada Syahab, ada Syihab, ada Al-Atas, Al-Hadad. Banyak seperti itu. Jadi ya memang kekeluargaan mereka sangatlah kental ya. Gitu. Berarti itu juga menjadi salah satu penyebab faktornya lah kenapa di Timur Tengah itu sering terjadi konflik gitu ya Mas? Ya, itu nggak menutup kemungkinan. Bahkan kan dalam kerajaan Saudi saja ya. Saudi ini kan kerajaan ketiga. Mungkin saya mencontohkan Saudi karena gampang. Jadi kerajaan Saudi ini adalah kerajaan ketiga. Kerajaan pertama mereka itu didirikan oleh Ibnu Saud di abad ke-18. Kemudian mereka harus berperang dengan kabilah yang lain. Yang paling terkenal itu adalah Bani Rashidun. Kemudian mereka saling mengalahkan sampai akhirnya ya tadi Bani Saudnya kalah, Rashid naik. Kemudian Saud berhasil kembali mengalahkan Rashid. Kemudian mereka membentuk kerajaan Saudi kedua. Kemudian kalah lagi sampai akhirnya muncul yang sekarang yang dipimpin oleh Abdul Aziz Ibnu Saud. Mereka berhasil menyatukan Jazirah Arab di tahun 1932 ya. Itu. Oke. Dan kalau satu lagi nih yang menarik adalah kalau misalnya tahu keluarga Yordan. Tahu kerajaan Yordan? Yang mimpin Yordania. Yang mimpin Yordania. Aslinya itu berasal dari keluarga Hashimid. Namanya Hashimiyah. Nah, keluarga Hashimiyah itu sebenarnya adalah penjaga dua kota suci. Jadi aslinya mereka itu penjaga dua kota suci keluarganya ya, tapi mereka kalah karena mereka memutuskan untuk ketika Ottoman sudah mulai kalah, mereka bergabung ke Inggris minta dukungan. Ternyata pada saat peperangan di tahun saya lupa 1916 kalau tidak salah, pada saat terjadinya revolusi Arab, mereka kalah dari As-Saud. Akhirnya mereka mundur ke utara dan akhirnya karena pengaruh kebangsawanan Arab yang begitu kuat dari mereka, akhirnya si Inggris memberikan wilayah Yordan itu buat mereka. Nah, nanti anak-anaknya itu dikasih dua wilayah lagi, Suriah dan Irak. Jadi Suriah dan Irak tuh awalnya adalah kerajaan yang berasal dari satu bapak, yaitu dari keluarga Hashimiyah tadi. Cuman sayangnya di Irak dan di Suriah terjadi kudeta, akhirnya nggak lama kekuasaan Hashimiyah di sana. Berarti kalau misalnya tidak terjadi kudeta di sana, bisa dibilang itu antara Yordania, Suriah dan Irak itu memiliki satu saudara pemimpin gitu ya. Betul.
Sama kayak di Eropa sebenarnya, ini lumrah karena di Eropa pun juga sama. Tapi saya lupa ya nama dinastinya. Jadi dinasti, saya lupa banget nama dinastinya, nama keluarganya, keluarga Bourbon atau apa gitu ya. Mereka itu yang menguasai, darahnya itu mereka menguasai Perancis, Spanyol, dan wilayah di Eropa Tengah. Tapi saya lupa apakah beberapa di Jerman atau semacamnya lah gitu. Tapi mereka masih punya satu ikatan darah sebenarnya. Karena kan tradisi untuk menikahkan sesama putri pangeran itu kan saling di mix. Makanya keluarga Inggris aja dulu kan Inggris pernah dipimpin oleh orang yang menjadi pangeran Hanover. Jadi ketika suksesi di Inggris itu Raja Inggris, saya lupa lagi namanya, Raja Inggris itu nggak punya anak, kemudian akhirnya dicari-cari ternyata yang paling dekat secara kesepupuan itu adalah seorang bangsawan yang ada di Hanover, Jerman. Akhirnya tetap ditunjuk menjadi raja. Padahal udah jauh gitu terpisah ya, dia tinggal di Jerman gitu. Dia di Jerman. Dan dia mendapat gelarnya juga di Jerman. Nah itulah yang menarik dari suksesi dari sistem kerajaan. Dan ya lagi-lagi ya, itu kan bagian dari warisan feodalisme, di mana faktor kekeluargaan atau kekerabatan itu sangat dominan lah seperti itu. Mungkin kita balik lagi ke Timur Tengah ya teman-teman ya. Bagaimana tadi Mas Rezi bilang setelah Perang Dunia Kedua gitu, di mana Inggris itu orang-orang Yahudi dari Eropa itu dia bermigrasi ke tanah Palestina gitu. Nah ini menarik karena ketika kita membicarakan tentang Israel Palestina itu pasti banyak kontroversi lah. Ada orang mungkin ya di Indonesia memang mayoritas mendukung Palestina gitu, cuman di luar sana bagaimana Israel itu tetap banyak yang mendukung gitu. Mungkin dari pandangan Mas Rezi nih terkait sejarah dari Israel dan juga Palestina ini, dan kenapa sih mereka itu selalu saja konflik gitu ya, itu gimana, coba bisa ceritakan Mas? Kalau misalnya berbicara soal Israel Palestina ya tentu ini never ending stories, dan kalau kita mau persingkat intinya bagi orang-orang Yahudi, Palestina itu adalah wilayah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka, dan mereka menjadikan ini sebagai dalih untuk bisa menguasai Palestina. Tetapi kalau kita lihat orang-orang Yahudi ini kan sebenarnya berdiaspora. Jadi setelah kehancuran kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, mereka itu berdiaspora, menyebar seluruh dunia, tapi mampu menjadi orang-orang penting, khususnya dari sisi keuangan ekonomi. Dari situlah mereka kemudian mengumpulkan gerakan ya, atau katakanlah membuat suatu gerakan yang dimulai dari Theodor Herzl. Nah, Herzl ini aslinya adalah jurnalis yang tinggal di Eropa. Kemudian dia awalnya itu gara-gara ada kasus Dreyfus Affair. Nanti coba cek deh teman-teman, namanya Dreyfus Affair di Prancis. Nah, dari situ dia merasa bahwa orang Yahudi ini selalu dipersekusi. Misalnya tidak bisa diterima secara sangat terbuka lah oleh negara-negara yang menerima mereka gitu. Selalu dicurigai dan seterusnya. Sebentar Mas, izin motong, itu berarti setelah Perang Dunia Kedua atau sebelum? Itu masih tahun 1890-an ya. Dreyfus Affairs itu 1880-an. Tapi tolong koreksi kalau saya salah ya. Saya juga lupa detailnya. Tetapi yang jelas Theodor Herzl kemudian membentuk organisasi Zionisme internasional melalui sebuah kongres di tahun 1896. Nah, dari situlah Herzl bersama orang-orang yang berada di kongres itu bersepakat bahwa mereka akan berusaha mendirikan negara Yahudi. Jadi negara yang memang akan memfasilitasi orang-orang Yahudi agar mereka tidak lagi dipersekusi oleh orang-orang lain gitu ya. Karena isu tentang antisemit itu sangat lumrah di Eropa saat itu atau di belahan bumi manapun. Nah, saat itu awalnya Palestina hanyalah salah satu opsi. Opsi lainnya adalah di Argentina dan di Afrika. Tetapi opsi Afrika itu ditolak, opsi Argentina juga dianggap berat. Nah, sampai pada satu titik ada momentum Perang Dunia Pertama. Ottoman semakin melemah dan kontribusi
orang-orang Yahudi kepada Inggris itu sangat besar. Akhirnya ketika Sykes-Picot itu sudah dilakukan pembagian wilayah tadi, kan sudah jelas tuh yang akan menjadi protektorat wilayah Palestina adalah Inggris. Akhirnya mulailah dilakukan lobby-lobby sampai Menteri Luar Negeri Inggris saat itu yaitu Balfour membuat suatu nota untuk Rothschild. Jadi Rothschild ini adalah salah satu tokoh keuangan di Inggris dari Yahudi yang terkenal, dan di dalam surat itu Balfour mengatakan akan mengizinkan atau memfasilitasi wilayah Palestina sebagai negara Yahudi yang baru, dan itu sangat disetujui. Kenapa? Karena balik lagi ke dalam masalah teologi bahwa wilayah Palestina itu adalah dianggap sebagai tanah yang dijadikan. Dari situ mulailah gelombang aliyah, gelombang migrasi lah ya. Walaupun sebenarnya gelombang migrasi sebelum era Balfour juga sudah ada. Jadi di awal abad 19 pun juga sudah, di awal abad 20 pun juga sudah dimulai itu aliyah, gelombang migrasi tersebut. Cuma memang tidak semasif ketika Balfour, surat Balfour itu keluar, dan yang kedua adalah semakin masif lagi pada saat Nazi Jerman mulai mengobarkan perang dunia kedua seperti itu. Berarti bisa dibilang bahwasanya di wilayah Palestina dan Israel itu sebenarnya sudah ada yang nempati gitu ya Mas. Orang Palestina. Orang Arab berarti ya. Orang Arab tapi yang ininya Filistin. Tapi yang menarik juga kalau misalnya kita track orang-orang Filistin ini dari mana, sebenarnya mereka dari Yunani. Jadi panjang lah ceritanya ya. Tapi mereka itu dalam agama pun mereka dikatakan sebagai orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat, orang-orang yang di zaman dahulu, di zaman Nabi Musa membuat orang-orang Yahudi itu takut untuk masuk wilayah Palestina karena ada orang-orang Filistin yang saat itu berkuasa di tanah tersebut. Jadi memang udah jadi kayak ya dalam tanda kutip mungkin bahasanya adalah bukan dendam ya, tapi hubungan panjang sekali secara tahun, dan itu saling menguasai satu sama lain. Jadi bisa dibilang bahwasanya orang-orang Filistin ini itu sebenarnya sudah berkonflik lama dengan Yahudi gitu, seperti itu. Nah, terus kalau kita masih berbicara mengenai Israel dan Palestina ini ya, berarti di sini bisa dibilang bahwasanya Israel itu mencuri tanah-tanah orang Filistin gitu, seperti itu. Karena aku pernah lihat juga tuh di Instagram kalau nggak salah ada peta Palestina gitu dari tahun ke tahun, yang mana wilayah Palestina tadinya Israel sekarang gitu yang ditunjukkan di peta, terus semakin lama semakin berkurang gitu, seperti itu. Nah itu mengapa hal itu bisa terjadi gitu Mas? Kenapa misalnya orang Filistin, apakah mereka tidak melawan atau Israel terlalu kuat atau seperti apa Mas? Bisa terjadi pencurian itu? Problemnya adalah tidak ada yang memproteksi dari orang-orang Filistin itu sendiri. Karena kita tahu ketika Ottoman itu jatuh, otomatis mereka tidak punya pelindung. Kalaupun misalnya wilayah Palestina itu berada di bawah protektorat Inggris, tapi pada kenyataannya orang-orang Inggris sendiri berkong kali kong dengan orang-orang Yahudi gitu loh. Jadi susah. Dan orang-orang Yahudi ini kalau dalam beberapa kasus ya, silakan di YouTube juga banyak kasusnya, itu culas. Jadi misalnya orang Yahudi datang memperkenalkan diri ke orang Palestina, terus meminta izin untuk menginap sambil menata kehidupan karena mereka baru datang dari mana gitu ya. Kemudian setelah mereka masuk, habis itu bahasanya diizinkan untuk tinggal, dianggap saudara. Nah pada satu momen tiba-tiba si orang Palestina ini mau pergi ke rumah saudaranya di kota lain misalnya. Kemudian pas mereka balik, ternyata nggak boleh masuk sama orang Yahudi. Jadi rumahnya diambil? Diambil alih. Ini rumah kami. Kamu silakan cari rumah yang lain. Nah itulah yang menjadi jadi kayak semacam. Nah tetapi tidak ada yang saat itu bisa membela orang-orang Palestina karena kondisinya memang pas ke Ottoman itu ya dikuasai Inggris, sedangkan sistem pemerintahan atau hukum yang berlaku adalah ditentukan oleh Inggris, dan Inggris membiarkan orang-orang Yahudi melakukan aksi-aksi seperti itu.
Nah, itu yang jadi masalah. Bahkan di era kontemporer pun ada kasusnya. Saya melihat liputannya Al Jazeera kalau tidak salah di Yerusalem tua ya, di Old Yerusalem. Ada orang yang sudah Arab yang sudah tinggal di rumah itu ratusan tahun. Jadi turun-temurun. Tiba-tiba ada orang Israel datang, ngetok pintu, kemudian memberikan surat yang menyatakan bahwa rumah ini sebenarnya adalah rumah nenek moyangnya si Yahudi ini. Dan pas dilihat dari kapan, dari ribuan tahun yang lalu pada zaman masanya kerajaan Yehuda ataupun Israel. Kan gimana coba melihat itu sebagai suatu fakta ya. Tapi ya dipaksa untuk keluar dan benar-benar dia rampas. Aduh, memang. Dan gak ada proteksi. Dan bahkan dari kalangan Islam pun kan awalnya mereka diproteksi oleh negara-negara Arab. Tetapi sejak mereka kalah perang 3 kali, akhirnya mereka sudah mulai berpikir ulang gitu. Karena mereka sulit untuk menghadapi Israel karena selama Israel masih dibantu oleh negara-negara Barat. Oke. Jadi teman-teman yang dengar cerita tadi ya, mungkin kalau kalian pernah nonton film Parasit yang dari Korea itu, nah mirip-mirip nih dengan kasusnya Israel yang lambat laun itu mengambil rumah orang lain gitu ya. Nah tapi ya yang mengherankan juga nih, bagaimana negara Arab ini yang segitu banyaknya gitu, Arab Saudi dan lain sebagainya, kok bisa kalah perang gitu ya dengan Israel yang mana baru berdiri pada waktu itu kan. Itu aneh juga gitu menurut saya. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita berbicara soal kemampuan negara-negara Arab tuh jangan dibayangkan sekarang yang punya banyak duit. Karena minyak boom atau oil boom itu baru di tahun 1930-an. Dan itu pun juga masih pastinya ada tekanan-tekanan juga. Apakah misalnya, karena kan orang-orang Arab saat itu harus bekerja sama dengan negara-negara Barat untuk melakukan eksplorasi minyak. Dan dana mereka juga tidak sekuat sekarang. Sehingga saat itu mereka juga berusaha untuk mengambil alih atau menahan Israel agar tidak berdiri, itu juga dengan resources yang terbatas. Dan ingat, hanya 3 negara yang saat itu yang berkonflik. Mesir, Suriah, dan Yordan. Yang lainnya hanya membantu dari belakang. Tapi yang benar-benar terlibat itu 3 negara. Kenapa 3 negara itu? Karena dari sisi geopolitik. Mesir berada di wilayah berbatasan gitu ya, Southwest. Yordan di sisi timur, sedangkan Suriah di sisi Suriah di sisi utara. Gitu. Jadi ya sulit gitu. Dan sedangkan Israel pun juga terus mendapatkan pasokan-pasokan. Makanya kan agak sedikit lucu kalau kita lihat berita hari ini saja, dalam menghadapi Gaza yang cuma secuil itu, ya, Amerika Serikat masih harus mengirimkan persenjataan untuk Israel. Berarti kan pertanyaannya, selama ini dapat senjatanya apakah hanya murni dari Amerika Serikat, tergantung, atau mereka tidak bisa memproduksi senjata sendiri atau gimana? Nah, itu yang menjadi masalah kenapa negara-negara Arab itu memiliki keterbatasan. Sampai pada satu titik mereka mulai berpikir ala hubungan internasional, ala realis, di mana yang menjadi orientasi dari mereka seharusnya bukanlah identitas kesukuan ataupun identitas keagamaan, tetapi bagaimana bisa mengamankan segala bentuk kepentingan negara nasional. Makanya mereka mulai berpikir, kalau kita terus membela Palestina tapi hanya untuk bunuh diri, katakan bunuh diri dalam arti kita resource dana kita jadikan untuk persenjataan dalam menghadapi Israel, yang dimana secara hitung-hitungan kita nggak mungkin menang. Ya ngapain? Ya betul. Pada saat titik itu, dan bisa jadi justru malah wilayah mereka yang makin lama makin hilang, karena di dalam perang 1967 3 negara ini kehilangan wilayah. Mesir kehilangan Mesir kehilangan Sinai. Kemudian Suriah kehilangan Golan, dataran tinggi Golan yang strategis, dan Yordania kehilangan Yerusalem Timur. Jadi Yerusalem Timur aslinya itu berada di bawah protektorat atau perlindungan si Yordan. Tapi karena Yordan kalah di tahun 1967, akhirnya Israel berhasil menguasai Yerusalem secara utuh, baik Yerusalem Barat maupun Timur. Golan juga sampai sekarang dikuasai. Hanya Sinai saja yang dikembalikan ke Mesir karena perjanjian Camp David tahun 1978. Berarti dulu di Sinai itu kan ada ini ya, terusan
Suez ya, berarti itu sempat dikuasai Israel. Eh, Tidak? Mesir itu kan ada dua sisi ya, sisi barat, sisi timur. Sisi timur itu adalah Sinai, yang dipisahkan oleh Laut Merah. Gitu. Jadi yang dikuasai itu adalah Sinai yang di sisi timur, dan itu yang berbatasan langsung dengan Gaza. Makanya ada Rafah border, ada perbatasan Rafah, yaitu dari wilayah Sinai. Oh, berarti Camp Rafah itu berbatasan dengan Sinai, Mesir itu. Oke. Makanya dia paling ujung kan, paling selatan. Oke. Jadi kalau misalnya disuruh pindah lagi ya bingung, karena Mesir juga nggak mau buka perbatasan, Yordan nggak mau buka perbatasan, gitu. Dan itu pun juga ada alasannya. Artinya bukan kita yang orang awam gitu ya, bilang wah nggak solider nih orang-orang Arab, kok bangsanya sendiri, bangsa Arab dibombardir kok nggak dibantuin, nggak dicariin pengungsi. Tapi alasannya sederhana sebenarnya. Karena kalau misalnya mereka menerima pengungsi Gaza ke wilayah mereka, maka itu akan sama saja memuluskan Israel untuk menguasai wilayah itu 100%. Oh iya, benar. Karena kalau misalnya udah pindah nih, katakanlah berapa persen ke Mesir, berapa persen ke Gaza, ke Yordan, berapa persen ke Suriah. Terus kan tidak ada orang Palestinanya. Tidak ada orang Palestinanya, dan tidak ada jaminan bahwa mereka juga akan diizinkan oleh orang Israel akan bisa kembali lagi ke wilayah mereka. Makanya ini yang jadi masalah juga, karena orang-orang Palestina yang kena displacement, yang berpindah dari tanah leluhur mereka atau tanah yang mereka sudah diami, itu memang tidak boleh balik lagi. Gitu. Oke. Jadi ya lebih baik mereka stay di situ agar apa? Agar Gaza itu masih memang diakui sebagai atau bukan Gaza aja lah, Palestina. Itu masih ada orang-orang Palestina, walaupun seperti yang tadi Hafiz bilang, wilayahnya semakin mengecil. Dan sekarang tinggal 12%. Iya. Dari seharusnya 55% kan berdasarkan partisi PBB tahun 1947, Palestina 55, Israel 45. Iya. Sekarang tinggal 12%. Sekarang itu kalau masih tinggal West Bank dan Gaza. Dan West Bank pun itu sudah bolong-bolong. Wah. Jadi kalau misalnya kita lihat peta, West Bank itu aslinya kan ya kayak bentuknya gini gitu. Ya dia kayak kidney ya, kayak ginjal. Betul. Tapi lama-lama sekarang udah kayak dot-dot. Oh. Kenapa dot-dot? Karena itu tandanya itu sudah diisi oleh settlement ilegal ya dari Israel. Makin sedikit. Iya, betul. Jadi sebenarnya bagi negara-negara Arab itu dilema juga ya. Mereka ingin membantu, tapi tadi alasan-alasan yang sudah disebutkan oleh Mas Rezi gitu. Jadi susah juga sih sebenarnya. Dan cuma kalau alasan ekonomi nggak bisa, misalnya ini, saya nulis buku ya di buku chapter lah. Saya nulis apakah negara-negara Arab memang meninggalkan Palestina gitu. Dan dari data yang saya temukan enggak. Mereka membantu Palestina dalam bentuk yang lain, yaitu apa? Dana. Jadi dana itu ngalir terus buat Palestina, khususnya ke Palestinian Authority ya, yang dikuasai oleh Fatah di West Bank. Dan itu rutin, hanya menurun pada saat pandemi. Dan itu wajar lah, semua kenapa terjadi hal yang sama. Jadi mereka nggak benar-benar murni meninggalkan, tapi orang-orang di sana memang secara awam tidak melihat itu, dan memang tidak diekspos secara besar-besaran. Dan ini yang saya pikir salah kaprah ya, bahwa negara-negara Arab itu bukan berarti meninggalkan, tapi mereka juga berpikir logis tentang eksistensi negara mereka gitu. Betul. Jadi mungkin bagi teman-teman yang menonton video ini gitu ya, bahwasanya negara-negara Arab itu masih membantu lah Palestina, walaupun secara bisa dibilang diam-diam gitu ya Mas ya. Karena kita yang misalnya masyarakat di Indonesia gitu, kan banyak yang masih beranggapan bahwasanya ini Arab Saudi gimana, ini negara sama-sama Islam, sama-sama Arab, nggak mau membantu, kan banyak yang seperti itu. Ini juga menjadi pencerahan lah bagi kita semua gitu, bahwasannya memang negara-negara Arab tuh tetap masih membantu gitu, namun secara ekonomi seperti itu. Nah, masih Israel dan Palestina, karena banyak yang mau dibahas gitu ya. Kita tadi membahas negara-negara Arab yang membantu secara diam-diam. Cuman saat ini baru-baru inilah kita melihat bagaimana Iran dia secara tegas, secara berani gitu menyerang Israel gitu melalui misil-misilnya dan juga drone ya. Nah itu menurut pandangan Mas Rezi itu Iran kenapa kok bisa seberani itu dia gitu?
Pertama, Iran bukan Arab. Oh iya. Iran apa? Persia. Parsi ya. Jadi Iran memang sejak tahun 1979 itu kan punya stance sendiri. Mereka berusaha untuk berusaha untuk bermain pada tingkat menjadi hegemon lah di tingkat regional maupun di tingkat global. Nah, selain itu secara politik mereka juga berbeda dengan Saudi misalnya ya, yang menjadi rival mereka di kawasan. Dan semangat orang-orang Iran itu adalah semangat revolusi memang. Karena kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Iran saat ini sejak tahun 1979 adalah menggulingkan kekuasaan despotik yang pro barat. Iya. Gitu. Jadi mereka sangat kuat dalam memperjuangkan katakanlah Islam secara umum ataupun bangsa-bangsa Muslim atau wilayah-wilayah Muslim yang tertindas. Jadi mereka konsisten dan mereka nggak punya hutang budi apapun dengan Barat, gitu ya. Di pemerintahan ya, kalau di zamannya Reza Pahlavi ya memang banyak utang, maksudnya utang budi, utang yang lain banyak. Tapi kalau sejak zaman Imam Khomeini nggak berpikir ada hutang budi atau hubungan yang mesra dengan Barat, nggak ada. Beda sama negara-negara Arab Teluk khususnya, yang mereka menjalin hubungan mesra dengan negara-negara Barat, karena negara Barat itulah yang membantu mereka dalam memodernisasi negara termasuk mengakselerasi perminyakan lah atau gas yang menjadi sumber mata uang sumber pemasukan mereka. Itulah yang menyebabkan mengapa Iran sangat kuat sekali dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait yang kemarin masalah misil, sebenarnya itu adalah win-win solution bagi kedua belah pihak. Jadi ketika Israel mengirimkan serangan ke kedutaan Iran di Damaskus, maka wajar ada retaliasi. Itu wajar ada retaliasi karena bahkan John Mearsheimer saja sebagai pakar neorealis ofensif itu mengatakan memang Israel yang salah. Kalau misalnya nggak mau, dan apa yang dilakukan oleh Iran itu adalah suatu hal yang wajar karena itu adalah retaliasi dalam dunia internasional, dalam dunia strategi kita menyebutnya tit for tat. Jadi ada konsep namanya tit for tat. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu pada kami, ya kami akan membalas juga kepada Anda gitu, tit for tat. Nah, yang menarik kemudian adalah di dalam satu sesi wawancara ketika ditanya, tapi kan kalau yang Iran menyerang Israel, tapi karena ada kemampuan Iron Dome, kemudian penangkal rudal dan sebagainya, maka tidak terlalu besar casualty-nya. Tapi dibilang lagi sama John Mearsheimer, ya memang Iran nggak niat kok. Iran tuh cuma pengen menunjukkan bahwa kita juga mampu gitu. Kalau misalnya katakanlah kalau lo mau jual ya gue beli gitu. Dan John Mearsheimer juga secara frontal mengatakan, dan asal diketahui, pemerintah Iran itu menghubungi Amerika Serikat dulu sebelum melakukan serangan. Jadi itu disepakati bersama. Jadi dicari solusi di mana agar pemerintahan Iran itu tidak jatuh karena dianggap lemah. Tapi di satu sisi Iran juga sadar kalau mereka melakukan suatu serangan yang frontal, mereka akan memicu perang yang jauh lebih besar. Akhirnya dicarilah, dan Amerika Serikat nggak mau. Akhirnya dicarilah win-win solution. You boleh serang balik, tapi dengan kapasitas yang standar. Makanya ada salah satu profesor HI juga di Iran, saya lupa namanya, itu bilang bahwa sebenarnya yang ditembakkan itu juga rudal-rudal lama. Bukan rudal-rudal balistik canggih gitu, bukan. Jadi emang ini testing the water aja, dan yang diincar pun bukanlah tempat sipil, tapi lebih kepada pangkalan-pangkalan militer. Dan kalaupun misalnya di tempat yang sipil, misalnya yang nggak sengaja gitu ya karena lewat, ya itu langsung mudahlah ditangkal oleh Iron Dome ataupun self-defensive missile lain dari Israel punya. Dan makanya setelah itu Israel kan juga nggak melakukan apa-apa. Karena ya kayak event. Nah kalau misalnya ditanya, lantas kenapa Israel melakukan itu? Ya simple. Saat itu pemerintahan Netanyahu ini lagi perlu yang namanya pengembalian semangat kepada orang-orang Israel yang sudah mulai meragukan kemampuan Netanyahu dan kabinetnya. IDF. Gitu. Jadi mereka melakukan seolah-olah show off, kita bisa nih nyerang
menyerang kedutaan Iran di Suriah gitu. Nah, itu hanyalah untuk meningkatkan kembali kepercayaan terhadap pemerintahannya Netanyahu. Tapi di satu sisi, ya mereka juga sadar kalau misalnya mereka dibales, itu adalah konsekuensi logis. Dan mereka buktinya kan nggak membalas lagi. Makanya saya bilang, kemungkinan besar permasalahan kemarin, masalah saling balas misil, itu sebenarnya masalah domestik. Antara kedua negara itu ya? Bukan, domestik. Jadi Netanyahu dengan masyarakat Israel, di mana dia harus melakukan show off. Kemudian Raisi membalasnya karena dalam konteks pertama dia juga meyakinkan domestik bahwa kita punya persenjataan yang kuat untuk menghadapi Israel. Kemudian yang kedua, khusus untuk Raisi dan pemerintahan Iran, karena untuk melakukan retaliasi yang wajar sehingga tidak dianggap lemah lah oleh dunia internasional seperti itu. Jadi bisa dibilang ini adu gengsi lah antara kedua negara itu. Di mana Israel ini kita masih kuat, kita mau menyerang kedutaan Iran gitu ya di Suriah gitu. Sementara Iran juga menyerang balik sebagai menunjukkan taringnya lah gitu, bahwasanya Iran itu tidak lemah gitu ya. Terus terkait Iran juga yang baru-baru ini di mana Presiden Raisi yang meninggal ya dengan kecelakaan helikopter gitu. Itu menurut Mas Rezi apakah mengubah, kita bahas dari hubungan internasional, mengubah bagaimana politik luar negerinya Iran nantinya, atau misalnya mengubah bagaimana pandangan Iran terhadap Barat atau terhadap Israel gitu di kabinet yang baru nanti yang menggantikan Raisi gitu. Menurut Mas Rezi, permasalahannya kan di Iran itu ada beberapa faksi secara politik. Ada yang konservatif, ada yang reformis moderat, ada yang liberal. Kalau liberal susah, nggak akan bisa. Artinya nggak bisa berkembang secara kuat lah dari sisi politik. Tapi kalau misalnya reformis, itu sudah pernah kejadian. Kayak kemarin Presiden Hasan Rouhani itu dari kalangan moderat reformis. Kemudian Rafsanjani itu juga berasal dari moderat reformis. Nah, tetapi di dalam membaca politik Iran yang terbaru, yang harus kita pahami adalah bahwa ada beberapa hal urgent yang memang mereka harus segera atasi. Pertama, dari sisi ekonomi. Ekonomi mereka sedang jatuh. Kemudian yang kedua, permasalahan geopolitik, ya isu Palestina, isu Timur Tengah secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, itu berbicara soal potensi kerjasama nuklir Iran yang terbaru, yang sempat mandek atau sempat dibatalkan oleh Trump ketika dia berkuasa. Dan yang keempat adalah mengenai suksesi Ayatullah atau suksesi Supreme Leader. Nah, keempat ini sebenarnya ini yang menjadi dilematis. Kenapa? Karena setiap pilihan itu pasti akan membawa plus minus. Misalnya dari sisi ekonomi, kalau misalnya kita lihat dari sisi kapasitas domestik hari ini, maka Iran itu sebenarnya dikuasai oleh kalangan konservatif. Nah, konservatif ini ada dua, ada yang tradisionalis, ada yang ultra. Nah, kalau yang ultra, maka kemungkinan besar untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih non-demokratis dan lebih berani keluar, itu lebih mungkin. Tapi kalau mereka yang berkuasa, ini bisa menimbulkan kekacauan dari aspek yang nomor 3, geopolitik. Gitu, paham ya? Jadi geopolitik Timur Tengah pasti akan terganggu. Karena bisa jadi nggak ada ruang dialog gitu. Jadi ya berdasarkan keinginan aja, kayak kemarin mungkin pada saat diluncurkan serangan Israel ke kedutaan besar Iran di Suriah, di Damaskus, ya bisa jadi dibalasnya lebih dari itu. Karena ya tadi semangatnya berbeda. Kalau misalnya berbicara soal ekonomi, maka yang kedua, kalau misalnya dari kalangan tradisional, mereka memang lebih soft dan lebih mau bernegosiasi, termasuk Raisi. Jadi walaupun Raisi itu dikatakan ultra konservatif, tapi sebenarnya secara pengambilan keputusan dia cenderung tradisionalis, bukan moderat, tapi tradisional. Artinya dia masih mau untuk menerima masukan gitu. Nah, ini yang seperti misalnya ketika dia sudah mulai mau membuka kembali untuk perundingan nuklir Iran secara damai. Itu juga salah satu aspek positif yang bisa kita ambil. Tetapi Raisi, kelompok tradisionalis ini kebanyakan ini kan dari clerics, dari ulama, di mana mereka nggak paham soal ekonomi.
Sedangkan salah satu masalah utama di Iran adalah ekonomi. Ya. Apalagi di pemerintahan Iran di masa Raisi itu sangat sedikit ekonom. Gitu. Artinya tidak banyak. Kalaupun misalnya ada, itu diwakili oleh pebisnis atau perwakilan bisnis. Nah, ini yang jadi masalah juga. Kemudian kalau misalnya kita lihat lebih lanjut, maka sosok figur yang kuat seperti Raisi ini belum ada. Gitu. Jadi ada beberapa nama memang yang sudah muncul ke permukaan untuk pemilu tanggal 28 Juni, tetapi yang benar-benar menonjol itu masih belum terlihat. Dan satu syarat lagi sebenarnya adalah apakah si calon ini bisa dekat dengan Khamenei. Kenapa dia harus dekat sama Khamenei? Karena di usia yang sudah 85 tahun, kemungkinan Khamenei ini wafat dan harus ada penggantinya, itu akan menjadi semakin lebih besar. Gitu. Jadi, kenapa Raisi yang kemudian didaulat menjadi presiden? Karena memang dia disetting juga sebagai pengganti Khamenei jika meninggal. Nah, ketika ini nggak ada, dan Raisi ini kan clerics, ulama, ahli hukum juga, fuqaha. Nah, penggantinya ini belum ada yang bisa menandingi atau yang memiliki karisma yang bisa diterima oleh semua pihak untuk menjadi supreme leader yang baru. Nah, ini yang menjadi dilematis gitu. Jadi ada bisnis atau mungkin katakanlah mau bicara soal geopolitik atau nuklir Iran, kita bisa menyebutkan beberapa nama, misalnya kayak Muhammad Javid Sharif, mantan menlu Iran yang 10 tahun lebih dia menjadi menlu Iran. Ada Ali Larijani, tapi mereka semua berasal dari independen dan moderat yang tidak terlalu dekat dengan Khamenei. Masalahnya seperti itu. Ada juga yang dari kalangan pebisnis dekat juga sama Khamenei, tapi dia nggak populer. Maksudnya nggak terlalu populer lah di tengah masyarakat. Nah, ini yang kemudian masih perlu kita tunggu, karena kalau sesuai jadwal besok ya, tanggal 30 Juni pembukaan pendaftaran sudah dimulai sampai tanggal 3 Juni. Nah, kita baru bisa nanti melihat potensi atau peluang-peluang dari setiap calon ya, mungkin setelah ada kepastian siapa yang menjadi calon tetap. Dan untuk calon tetap itu kan 10 maksimal. Dan itu harus mendapatkan clearance dari Dewan Garda Revolusi Iran. Kayak kasus kemarin tahun 2021 kan Ahmadinejad tuh nggak dapet. Ali Larijani mau maju juga nggak dapat clearance itu. Nah, sekarang bola memang lebih kepada di Garda Revolusioner Iran dan juga Khamenei dalam memberikan endorsement ke siapa gitu. Jadi memang agak pelik gitu di Iran saat ini, karena ada beberapa opsi-opsi yang masih harus kita tunggu kelanjutannya dalam beberapa hari ke depan. Oke, itu tadi kalau kita berbicara tentang politik luar negerinya. Kalau misalnya pasca wafatnya Raisi ini, apakah ada gejala-gejala gitu, kemungkinan terganggunya domestik di Iran itu, kayak misalnya keamanannya kah, atau nanti misalnya mau bisa dibilang para yang mencalonkan diri nih sebagai pengganti dari Raisi ini, apakah dia akan menggulingkan gitu rezimnya Khomeini ini? Kira-kira ada nggak gejala-gejala seperti itu, atau saat ini masih aman-aman aja gitu? Gejalanya sih belum ada, masih terkendali. Dan semua sekarang justru malah terpusat ke Khamenei, siapa yang kemudian dia ingin untuk endorse gitu ya. Karena kalau misalnya tidak di-endorse oleh Khamenei, kemungkinan besar akan repot lah ya. Jadi ini yang penting di posisinya Khamenei itu sendiri. Dan harapan dari masyarakat Iran pun ya, jika dilihat dari aspek politik masyarakatnya, ya berarti ini juga terbelah. Ada harapan dari kelompok konservatif adalah bahwa sosok pengganti nanti adalah berasal dari kalangan ulama juga, layaknya Raisi. Tapi dari kalangan moderat itu berharap lebih kepada boleh ulama tetapi yang terbuka kepada semua pihak, atau bahkan ya berasal dari birokrat langsung gitu. Jadi bukan
maksudnya profesional lah. Misalnya dia pernah menjadi wali kota, dia pernah menjadi menteri, dia pernah menjadi gubernur dan seterusnya. Atau ya yang dari kalangan liberal, yaitu mereka yang berusaha untuk mendorong tokoh-tokoh yang memang bisa untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan HAM di Iran. Tapi kan sulit. Jadi slide poin yang ketiga ini udah sulit banget deh. Makanya saya bilang yang sekarang lagi diusung ya sebenarnya adalah berasal dari kalangan tadi konservatif dan moderat. Dan dengan catatan bahwa sosok yang diajukan oleh moderat itu haruslah orang-orang yang di ACC lah bahasanya ya, oleh Khamenei ataupun oleh Dewan Garda Revolusi Iran. Dan yang paling aman sebenarnya kalau menurut hemat saya untuk saat ini adalah justru wakil presidennya yang sekarang sedang menjadi pengganti ya, penjabat sementara presiden. Kenapa? Karena beliau dekat dengan Khamenei, beliau dekat juga dengan dunia bisnis, sehingga diharapkan mampu membawa keseimbangan tadi antara aspek keagamaan dan aspek keduniawian. Walaupun tidak lepas dari cacat. Artinya lepas cacat tuh dia juga punya isu korupsi di masa lalu. Tapi ya itulah yang nanti kita coba lihat siapa yang kemudian akan di-endorse oleh Khomeini, kecenderungannya, atau Khamenei itu cenderungannya adalah dia yang akan most likely untuk menjadi pengganti Raisi. Oke, mungkin aku mau ngebahas lagi inilah secara general Timur Tengah lagi gitu lah. Dimana kondisi di Timur Tengah ini yang memang sudah sering konflik gitu. Terus ditambah ada kekuatan-kekuatan dari luar, Amerika Serikat, Rusia dan juga Tiongkok di situ, di mana tadi Mas Rezi bilang negara-negara teluk gitu banyak bekerja sama dengan Amerika Serikat. Terus sementara di Iran mereka lebih dekat ke Tiongkok dan juga Rusia gitu. Terus aku pernah ini ya baca di sebuah buku bahwasanya dalam dunia internasional itu negara-negara bisa istilahnya apa ya? Negara-negara di dunia itu terganggu karena 3 hal. Kepuasan dari Amerika Serikat, ekspansi Tiongkok, dan juga keserakahan dari Rusia gitu. Nah, bagaimana ketiga negara ini terus saja membuat ricuh gitu di regional-regional lain yang sebenarnya mereka jauh gitu. Nah, ketika kita melihat Timur Tengah gitu, bagaimana pandangan Mas Rezi melihat peran-peran dari 3 negara ini di Timur Tengah gitu? Apakah membuat baikkah di kawasan Timur Tengah atau justru bikin runyam dan bikin tambah konflik lagi nih di Timur Tengah? Bagaimana, Mas? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya jelas kehadiran mereka akan menciptakan polarisasi. Jadi siapa yang akan pro terhadap Amerika, siapa yang pro terhadap Rusia, atau siapa yang pro terhadap Tiongkok gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh katakanlah pendatang baru seperti Rusia ataupun Tiongkok itu ada suatu hal yang wajar. Karena mereka berusaha untuk menjadi alternatif dari Amerika Serikat di skala global. Nah, salah satu yang paling mungkin untuk menyebarkan pengaruh itu adalah di wilayah Timur Tengah. Karena wilayah Timur Tengah adalah wilayah yang sangat seksi lah untuk digarap gitu ya. Dan potensi untuk penciptaan blok-blok di Timur Tengah itu sangat jelas ada. Sebagaimana yang kita lihat dari kasus krisis Suriah misalnya, di mana Amerika Serikat itu mengatakan dia ingin menggulingkan Bashar al-Assad, walaupun secara tidak langsung ya, maksudnya tidak secara verbal dikatakan. Tetapi di satu sisi, hal ini dilihat sebagai momentum untuk Rusia maupun Cina untuk masuk ke dalam konflik. Dengan cara apa? Rusia membackup Bashar al-Assad. Nah, di sini terciptanya polarisasi tersebut. Dan ini sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah di dalam dunia internasional, terutama jika kita lihat dari sisi strategi, di mana akan ada negara-negara besar, the great powers, yang akan selalu berusaha untuk membangun suatu hegemoni dimanapun mereka berada. Itu yang kemudian menjadi masalah sebenarnya. Walaupun di satu sisi keberadaan mereka di dalam suatu wilayah atau suatu regional itu juga bisa berdampak positif. Kenapa? Karena mereka bisa menjadi semacam balancer, penyeimbang. Contoh misalnya ya, ini contoh dulu ya, Amerika Serikat di wilayah Asia Timur. Kalau Amerika Serikat itu tidak ada di Asia Timur, maka mungkin saja pada zaman Mao Zedong, Cina itu sudah menginvasi Jepang
atau Korea Utara menginvasi Korea Selatan. Tapi karena the presence of US di wilayah tersebut dengan adanya kapal kapal induk, maka mereka berpikir ulang. Jadi Cina, Korea Utara pasti berpikir ulang. Hal yang sama pun juga bisa kita terapkan dalam melihat Timur Tengah. Keberadaan Amerika Serikat di satu sisi memang sempat menciptakan stabilitas, terutama ketika Saddam Hussein menginvasi Kuwait tahun 1991. Amerika datang untuk membantu negara-negara Teluk lain yang khawatir akan ekspansi Irak ini. Jadi di satu sisi ada sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya ketika mereka sudah hadir dan mereka tetap ingin memperluas hegemoni mereka di wilayah tersebut, maka pasti akan menciptakan resistensi. Dan resistensi ini bisa jadi akan membuka pemain lain. Dalam hal ini adalah Rusia ataupun Cina yang seolah-olah mengambil kesempatan dengan adanya polarisasi yang diciptakan oleh Amerika Serikat. Termasuk juga masalah Iran. Kenapa Iran bisa menciptakan bisa membuat suatu perjanjian kerjasama 25 years of cooperation dengan Cina misalnya di tahun 2021 kalau tidak salah. Kemudian Cina pun bahkan bisa menjadi broker untuk normalisasi hubungan antara Saudi dan Iran. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang menarik kan, bahwa ternyata nggak selalu kita harus bergantung sama Amerika Serikat. Karena kalau dominasi hanya di Amerika Serikat, dia menjadi sentral, maka pasti akan terjadi like and dislike. Kebijakan Amerika Serikat pasti akan menciptakan prioritas. Siapa prioritasnya? Ya pasti prioritasnya adalah mereka yang mau untuk menjadi sekutu Amerika Serikat di kawasan tersebut. Dengan Rusia pernah melakukan hal yang sama, tapi masalahnya Rusia itu mengambil hati negara-negara yang kontra dengan Amerika Serikat. Nah, yang unik nih sebenarnya Cina. Karena Cina itu kayak no hard feeling, atau bahasa kasarnya gue nggak mau tahu, gue nggak mau peduli soal konflik yang lo punya. Yang gue peduli adalah gue pengen berbisnis nih. Gimana caranya? Nah, caranya yang paling gampang adalah kalian berdamai. Mau nggak kalian berdamai? Saya punya dana segar untuk investasi. Nah, semua happy kalau udah seperti itu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah dilema sebenarnya bagi negara-negara kawasan di Timur Tengah dengan kehadiran tiga negara ini yang memiliki tadi mungkin kapasitas yang berbeda. Kalau tadi kepuasan Amerika Serikat, ekspansi Tiongkok dan kesukaan Rusia. Walaupun mungkin akan dimarahin ya sama orang-orang Rusia. Kenapa kok negatif banget bahasanya, keserakahan gitu. Berarti buku yang Hafiz baca nih kayaknya penulisnya orang Barat. Iya, sepertinya. Oke. Padahal aku masih mau diskusi lagi nih sama Mas Rezi, cuman mungkin waktunya sudah ini ya. Mungkin aku terakhir nih dari Mas Rezi, closing statement atau misalnya kesimpulan atau pesan kepada teman-teman yang melihat mengenai konflik di Timur Tengah ini gitu. Terakhir ya Mas, closing statement atau terserah. Mungkin sebagai seorang akademisi ya yang cukup lama mendalami Timur Tengah, walaupun sempat tobat juga, artinya tobat tuh saya sempat meninggalkan isu Timur Tengah karena saya anggap sesuatu hal yang kayaknya nggak akan selesai nih isu, jadi lebih baik cari isu lain gitu maksudnya. Tapi setelah melihat beberapa kejadian-kejadian terakhir, kita harus menyadari bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah ini sebenarnya adalah ujian khususnya bagi para sarjana hubungan internasional. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya hubungan internasional itu diharapkan mampu menjembatani kepentingan negara-negara ataupun aktor-aktor internasional dan mencegah terjadinya perang, mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kemanusiaan, mencegah terjadinya korban-korban yang dari kalangan sipil dalam ranah-ranah perang itu sendiri. Nah, sebenarnya Timur Tengah walaupun dianggap sebagai wilayah yang never ending stories gitu ya, artinya senantiasa berkonflik, tapi justru inilah yang seharusnya menjadi motivasi besar bagi kita sarjana hubungan internasional atau pemerhati isu internasional secara umum agar masalah di Timur Tengah ini bisa segera diselesaikan, walaupun mungkin tidaklah sempurna. Artinya tidak sampai benar-benar menciptakan damai yang abadi ya, walaupun kita mengarah ke sana. Tapi setidaknya kita terus berusaha untuk bagaimana caranya agar wilayah ini menjadi cenderung lebih stabil. Karena bagaimanapun juga stabilitas wilayah Timur Tengah itu akan menciptakan stabilitas wilayah yang lain. Makanya tadi kalau dalam judul kan
Apakah konflik Timur Tengah ini akan memicu perang dunia ketiga? Ya mungkin. Mungkin. Ya, paling mungkin apa? Ya simple, Israel tiba-tiba ngirimin rudalnya nggak perlu nuklir, tapi ke Mekah sama Madinah. Aduh. Itu udah auto tuh. Wah. Tapi kan nggak mungkin ya, secara rasional kan nggak mungkin. Tapi bukan berarti tidak bisa terjadi. Dan kita seharusnya terus berusaha untuk mencegah itu. Makanya kalau bicara soal potensi perang dunia ketiga itu cuma 2 saat ini ya mungkin muncul. Mungkin ada yang bilang Timur Tengah, yang satu lagi adalah Indo-Pasifik. Taiwan. Bisa kalau Tiongkok Taiwan mungkin akan menjadi pemicu, tetapi tidak benar-benar mutlak ya. Okay. Tapi kalau misalnya ke depan, kalau misalnya masing-masing pemerintahan AS dan Tiongkok itu tidak bisa saling menahan diri, ya tidak menutup kemungkinan hegemoni mereka di Indo-Pasifik bisa menjadi pemicu perang dunia ketiga selain yang di Timur Tengah. Oke. Baik teman-teman, mungkin kita sudah berada di akhir dari podcast kita dengan tema Timur Tengah kian memanas, apakah akan terjadi perang dunia ketiga gitu. Sangat menarik tadi pembahasannya sudah dibahas oleh Mas Rezi sebagai pencerahan bagi kita semua bahwasanya di Timur Tengah itu memang sulit lah gitu dijelaskan gitu terkait konflik-konflik mereka di sana sangat rumit dan pelik gitu. Dan mungkin dari aku cukup sekian sebagai host pada podcast kali ini. Terima kasih kepada teman-teman Visipers yang menonton podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.